Hai, kembali lagi bersama saya si teknisi gabut. Kali ini kita akan memodifikasi sebuah Bluetooth receiver ya, yang awalnya itu powernya hanya dari baterai. Kita modifikasi buat menjadi bisa dicolok langsung ke power bank atau kepala charger ya. Jadi kita rubah powernya langsung direct ke yang 5 volt, karena ini sering banget kejadian gitu, lagi enak-enak ngedengerin musik tahu-tahu lowbat gitu, harus dicas dulu karena Bluetooth receiver ini nggak bisa sambil dicas sambil menyetel musik, jadinya kita harus modifikasi dulu. Yang kita butuhkan adalah kabel, 2 buah kabel sama kepala USB tipe A sama T0 buat nyoldernya, sama plug ini untuk merapihkan hasil solderannya. Saya gunakan merek Amtex, murah kok, di toko online cuma 4.000. Selanjutnya kita langsung saja buka dulu Bluetooth receivernya, kita bongkar. Mudah banget sebenarnya bukanya juga. Kita kan awalnya ini kan pakai baterai gitu, gak ada langsung. Nah, baterainya juga kapasitasnya kecil, jadi sering banget lowbat gitu, bentar-bentar dicas. Tapi kalau baru sih nyampai lah 1 jam lebih, tapi lama kelamaan baterainya jadi agak ngedrop, jadi kita buang saja, ganti langsung direct menggunakan listrik yang 5 volt, bisa dari power bank atau dari kepala charger. Bisa kita lihat di sini adalah kutub positif dan di sini negatif. Jadi jangan kebalik ya, soalnya ini kan menggunakan listrik DC, jadi kalau kebalik ya bakal nyala. Nah, di sini saya sebelumnya sudah memodifikasinya, tapi buat video pembelajaran ya saya bongkar lagi. Kita buat awal lagi sambil merapihkan lagi. Ini beberapa yang agak longgar gitu, jadi saya bongkar lagi lalu dirakit lagi biar lebih rapi gitu. Langsung saja, pertama-tama kita bolongin dulu ya bagian pinggirnya biar masuk colokan USB tipe A nya. Bisa pakai tang potong atau gunting, tapi enak pakai tang potong aja yang biru. Tang potongnya juga ini biasa buat kabel ya, jadi hati-hati, agak tajam gitu. Setelah kita bolongin pinggirnya, lalu kita solder bagian kepala colokan USB nya. Kepala USB ini kalau bisa kalian dapat dari bekas kabel, kalian buka aja itunya bagian pelindungnya, plastik yang hitamnya, atau kalau yang di Samsung yang bagian putihnya. Kalau ada charger gak kepake, bongkar aja ya. Kita solder harus agak kuat ya, agak rapi. Karena saya mau memodifikasi ini karena ya keseringan lowbat gitu, lagi enak-enak
dengerin lagu, baterai bluetoothnya habis, jadi harus dicas dulu. Karena gak bisa sambil dicas sambil nyetel musik gitu. Nah, kita bisa lihat, usahakan bolongnya pas ya, bolong pinggir ininya, yang kita bolongin. Nah, setelah itu jangan sampai kebalik ya, kutub positif sama negatifnya. Cara mengetahui kutub positif sama negatifnya, kalian bisa gunakan apometer. Di sini saya menggunakan apometer digital karena kalau pakai yang analog gak bisa ketahuan mana kutub negatif sama positifnya. Nah, kita langsung saja colokin itunya ke kepala charger, lalu tes salah satu. Kita colokan aja, kita sambungkan saja secara acak. Kalau tampilnya negatif berarti probe merahnya itu yang negatif. Nah, seperti ini. Kita balik, waduh, kok negatif ya, bentar. Nah, keluar 5 volt itu tegangan dari chargernya. Nah, berarti benar, kabel merahnya positif sama kabel birunya negatif. Aduh, panas lagi, cabut saja sama kepala chargernya. Lalu setelah didapatkan kutub negatif sama positifnya, biar gak kebalik gitu, jadi gak capek nyolder ulang, jadi kita harus tahu dulu ya mana kutub negatif sama positifnya. Setelah itu yang merah positif, yang biru negatif. Setelah itu kita pasangkan aja langsung ya. Nah, di sini kan yang merah kan positif ya, kita sambung ke yang ke lambang ikonnya, dan benar kan biasanya merah itu identik dengan kutub positif ya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan kutub positifnya, solder aja bagian negatif yang kabel biru ke kutub negatif, dan yang merah ke kutub yang positif. Ya, jangan sampai kebalik ya, karena gak bakal nyala. Kita tambahin lagi tinolnya karena kurang. Kita solder dengan hati-hati ya, karena soldernya itu panas. Kita rapikan. Masih kurang ya, kita tambah lagi tinolnya. Setelah dirasa cukup, lalu kita lihat, nah seperti ini kutub positif dengan positif, negatif dengan negatif. Selanjutnya adalah merapihkan lemnya ya. Kita menggunakan lem bakar atau lem tembak karena di sini gak punya alat untuk mencairkannya, jadi kita gunakan blower. Aduh, belum kebeli alat tembak, lem tembaknya, jadi kita gunakan yang ada dulu dengan blower. Sama aja kok fungsinya. Yang penting kalian bisa gunakan korek api juga, tapi kemarin coba kurang ini ya,
malah hitam lemnya. Jadi saya gunakan blower di sini untuk melelehkan lem tembaknya. Kita panaskan dulu sampai meleleh ya. Setelah dirasa cukup, kita pasangkan. Usahakan itunya harus pas ya, jangan terlalu luar, jangan terlalu keluar itunya kepala chargernya, tapi jangan terlalu pendek juga, jadi harus pas. Setelah itu, setelah bagian bawahnya dilem, kita bagian atasnya juga dilem ya, biar sama-sama kuat gitu, biar rapi. Kita panaskan lagi lem tembaknya. Aduh, kebeli alat lem tembaknya, jadi kita gunakan yang ada. Makanya jangan lupa komen, subscribe, dan share biar saya bisa membeli alat lem tembaknya ya. Setelah dirasa cukup ya, sudah leleh tuh, ke tangan saya aja lengket. Kita rapihkan. Nah, setelah itu kita rapihkan lagi bagian lem yang berceceran ya. Kita rapihkan menggunakan pinset, karena pakai tangan panas ya, atau menggunakan alat lain lah seperti besi atau apa. Setelah dirasa udah rapi, sekarang waktunya kita mengetes apakah Bluetooth receiver ini berjalan dengan baik atau tidak. Kita colokan ke kepala charger karena power bank saya ketinggalan di rumah. Di sebelah kiri ada screen recorder yang saya sudah rekam ya. Kita colokan Bluetooth receivernya ke kepala headset, terus kita colokan ke jacknya. Setelah itu kita pairing menggunakan Bluetooth ya. Nah, kan menyala kan, berarti indikatornya sudah nyala ini, cuman belum terpairing, tapi screen recordernya udah sih. Selanjutnya mari kita tes menyetel lagu ya. Di sini saya akan menggunakan lagu yang no copyright tentunya, karena takutnya kena copyright atau kena klaim copyright ya. Ini saya kecilkan bassnya, sudah terlihat warna biru indikator bassnya menyala. Itu berasal sumber suaranya dari Bluetooth receiver yang kita modifikasi tadi. Saya konekkan ke HP saya yang dipakai untuk merekam ini. Saya di sini menggunakan HP di rumah, jadi kalian bisa pakai baterai casan buat ke power bank juga ya, bisa. namanya juga Kalian ada power bank sederhana ya. Bluetooth receivernya berjalan dengan baik. Ya kayaknya segitu dulu untuk project kali ini. Besok masih ada project baru lagi, kemungkinan kita akan bikin amplifier dari bekas power supply ya. Ya kita menggunakan bahan-bahannya dari bahan bekas ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan juga bagikan ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Subscribe dong, jangan nonton aja. Baterainya kan tidak akan habis, biar langsung direct langsung ke apa ya, biar cepat AC-nya. Soalnya mau itu aja ya, beli udah, komputer untuk project kali ini. Bantu subscribe Besok dan masih ada share project video ini ke teman kalian yang lain, biar saya bisa
bisa membeli Bye. PC